Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Untuk urusan Formula E 360 miliar kami bisa menginterpelasi Pak Gubernur. Tapi anggaran yang pihak KONI terima jauh lebih besar. Jadi Gubernur Anies berubah ini kuat dugaan saya itu karena ada permintaan mereka. Kalau nggak dirubah sama Anies masuk penjara semua nih mereka. Kontingen PON ke-20 Provinsi DKI Jakarta menuju Papua secara resmi dinyatakan diberangkatkan. Pekan Olahraga Nasional ke-20 sudah usai digelar. Pesta olahraga yang dilangsungkan di Papua sejak 2 hingga 15 Oktober tahun 2021 ini disambut begitu gegap gempita oleh segenap masyarakat Indonesia. Menjadi ajang unjuk prestasi antar provinsi dengan mengusung tim andalan masing-masing kontingen. Kontingen dari Jawa Barat keluar sebagai juara umum dalam gelaran PON ke-20. Tidak tanggung-tanggung, 133 medali emas diboyong oleh tim ini. Jumlah perolehannya melesat jauh, meninggalkan kontingen-kontingen lainnya. Fakta inilah yang hingga kini terus disoal oleh sebagian halayak di ibu kota Jakarta. Para wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta merasa tidak puas kontingen kebanggaannya pulang hanya dengan prestasi runner-up. Wakil rakyat DKI Jakarta menganggap anggaran jumbo yang sudah dialokasikan untuk persiapan PON Papua tidak sebanding dengan prestasi yang diusung kontingen Jakarta. Terlebih, demi memuluskan hajat membawa pulang predikat juara umum, Pemprov telah menyuntik dana 421 miliar rupiah. Namun nyatanya masyarakat Jakarta harus rela menelan pil pahit. Tim jagoannya pulang kandang sebagai juara kedua. Komisi E DPRD DKI Jakarta menilai tim penanggung jawab pemenangan PON 20 hanya menyebar janji-janji manis belaka. Itu sebabnya DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit penggunaan anggarannya. Seingat saya ketika pembahasan permohonan dana untuk PON di 2021 itu, kami di Komisi E juga tidak ingin memberikan sebesar itu karena totalnya 421 miliar kalau tidak salah. Nah, kami melihat angkanya begitu tinggi. Dan kalau dibandingkan sama daerah-daerah lain, bahkan kita 2 kali lipat lebih banyak dari Jawa Barat yang akhirnya juara umum. Senada dengan Komisi E, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta juga mendorong dilakukan audit atas penggunaan dana KONI. Sebab bagaimanapun, selama ini KONI memang menerima dan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD DKI Jakarta. Dana untuk pembinaan atlet selama ini dikucurkan dalam bentuk dana hibah Pemprov DKI Jakarta. Sejak 2018 hingga 2021, tidak kurang dari 882 miliar rupiah dana APBD mengalir untuk KONI DKI Jakarta. Alokasi dana hibah untuk KONI DKI Jakarta jumlahnya terus naik, mendekati penyelenggaraan PON ke-20 di Papua. Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2021 yang realitas dapatkan, memang terdapat lonjakan anggaran, yaitu untuk pos pembinaan prestasi dan sarana prasarana. Anggaran naik lantaran ada pos kegiatan baru, yaitu kegiatan training camp, persiapan dan pengiriman PON, serta tali asih PON. Nilai dari 3 kegiatan tersebut mencapai 163,8 miliar rupiah. Meski begitu, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta menyoal realisasi anggaran di lapangan. Salah satunya adalah
pengadaan peralatan PON ke-20 yang kabarnya baru terrealisasi 50%. Belum lagi juga diindikasikan ada beberapa pelatihan yang urung dilakukan karena masa pandemi. Di tahun 2021, anggaran yang lebih fantastis lagi yaitu sebesar 420 miliar. 420 miliar ini ditambah untuk pembelian alat-alat sebesar 60 miliar. Jadi anggaran di tahun 2021 itu 480 miliar. Nah, pembelian alat-alat tersebut itu juga ketika kegiatan di Papua untuk PON sudah dimulai, alat-alatnya yang saya dengar baru 50% yang sudah terkirim. Akibat gagal mencapai target juara umum, kecurigaan DPRD atas pengelolaan dana hibah KONI semakin mengerucut. Ya, makanya kami tuh merasa sangat janggal dengan prosesnya. Anggaran yang dikeluarkan kan sudah sangat fenomenal. Jadi saya ingat betul ketika dalam rapat tersebut kami menegur KONI bahwa untuk urusan Formula E 360 miliar kami bisa menginterpelasi Pak Gubernur. Tapi anggaran yang pihak KONI terima jauh lebih besar. Buntut dari ketidakpuasan jajaran Komisi E, anggaran KONI untuk tahun 2022 ini bahkan sempat dinolkan, alias dicoret dari alokasi anggaran. Namun akhirnya Ketua DPRD Prasetyo Edy memutuskan menyuntik dana hibah 50 miliar rupiah. Ketua Umum KONI DKI Jakarta yang baru terpilih membantah dugaan penyelewengan anggaran tersebut. Hidayat Humaid, Ketua KONI DKI saat ini, tidak lain adalah Ketua Kontingen PON DKI Jakarta pada Oktober 2021 lalu, sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua KONI DKI Jakarta periode 2018-2022. Di dalam pelaksanaan PON itu kan biayanya kan besar, ya. Jadi kalau untuk pembinaan yang rutin ini juga 50 memang kurang, tapi tidak seperti PON juga 200 sekian gitu. Di situ kan ada bonus, ada segala macam. Nah itu yang bikin jadi besar tahun lalu itu. Kegagalan kontingen DKI Jakarta memboyong gelar juara umum PON ke-20 di Papua seakan membuka kotak Pandora dugaan penyelewengan di tubuh KONI DKI Jakarta. Desakan audit atas penggunaan anggaran terus digaungkan oleh beberapa kalangan. Kabarnya, tidak hanya penggunaan dana hibah tahun 2021 yang disoal. Anggaran tahun-tahun sebelumnya juga sudah sempat disoal oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak hanya kali ini saja, penggunaan dana hibah KONI DKI Jakarta menuai polemik. Anggaran hibah tahun 2019 juga sempat disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta. KONI dinilai memberikan laporan anggaran melenceng dari nota perjanjian hibah daerah. Dari dana hibah sebesar 241,85 miliar rupiah, masih terdapat sisa anggaran 35,75 miliar rupiah. Namun KONI tidak mengembalikan sisa dana tersebut ke rekening kas daerah. Alih-alih menyetorkan seluruh sisa anggaran, KONI malah menggunakannya untuk alokasi belanja lainnya untuk tahun 2020. Padahal alokasi anggaran tersebut belum disetujui oleh gubernur hingga akhir masa tutup buku dan pelaporan pada 11 Maret 2020. Namun tahu-tahu anggaran yang tersisa di rekening hanya tinggal 11,6 miliar rupiah. Selebihnya dana sebesar 24 miliar lebih amblas digunakan untuk pos kegiatan di luar perencanaan. Praktek ini menyalahi pasal 69 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 142 tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD. Dalih merevisi anggaran untuk pembiayaan tahun 2020 jelas tidak masuk akal. Sebab dari data realisasi anggaran tahun 2020 yang realitas dapatkan, KONI juga tidak habis memakainya. Dari alokasi sebesar 169,6 miliar rupiah, KONI hanya merealisasikan kegiatan senilai 159 miliar rupiah. Berangkat dari penyimpangan dana hibah tahun 2019,
Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru meminta kejelasan ke BPK Perwakilan DKI Jakarta. Namun permintaan ini bertepuk sebelah tangan. Hingga kini, BPKD Jakarta belum juga memberikan tanggapan. Saya minta agar BPK sebenarnya bisa menjawab surat saya ini, kemudian BPK pusat juga bisa merespon ini, gitu. Karena menurut saya ini apa ya nggak bisa menggunakan penggunaan duit negara ini seperti ini, gitu. Kalau Sigmali kan di negara itu 31 Desember itu harus tutup buku, cikre. Anda nggak selesai, pulangin, begitu, berlaku mesti mana-mana begitu. Kalau Anda kerja ada ini denda, itu duit negara. Kalau duit pribadi bisa fleksibel. Makanya saya minta BPK melakukan investigasi deh. Dan entah sebuah kebetulan atau tidak, bak bermain sulap di saat yang hampir bersamaan dengan audit BPK saat itu, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan Pergub Nomor 142 Tahun 2020. Celakanya, dalam Bilate baru ini, Gubernur menghapus Pasal 69 tentang larangan dan sanksi. Pasal 69 sebelumnya mengharamkan penggunaan dana hibah di luar nota hibah perjanjian daerah. Selain itu, juga memberikan sanksi berupa penangguhan ataupun penolakan pencairan dana. Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru melihat produk hukum baru ini salah kaprah dan potensial menimbulkan moral hazard dalam prinsip anggaran. Ini kayak begini, ini kan sudah pelanggaran. Gitu. Harusnya kan pergub yang ada itu untuk ditegakkan, bukan dibenarkan untuk pelanggaran itu, gitu. Ini begini, saya melihat seperti itu, gitu. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena didahului dengan surat permintaan mereka. Jadi Gubernur Anies merubah ini kuat dugaan saya itu karena ada permintaan mereka. Gitu. Kalau nggak dirubah sama Anies masuk penjara semua nih mereka. Sayangnya, hingga tahun anggaran berjalan sudah lewat, namun hingga kini KONI DKI Jakarta belum juga menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana hibah tahun 2021. Realitas mencoba meminta konfirmasi tentang realisasi dana hibah KONI ke pihak Dispora DKI Jakarta. Namun hingga kini Kepala Dispora tak kunjung memberikan waktu dan informasi. Polemik penggunaan dana hibah KONI DKI Jakarta berujung pada tarik ulur pemberian anggaran untuk KONI. Tahun 2022 ini, KONI hanya diberikan anggaran hibah sebesar 50 miliar rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan operasional KONI dan pelatihan atlet DKI Jakarta. Dengan angka 50 miliar itu nanti kita mulai bulan Juli udah mulai pelatda lagi ya. Terus bersambung ke sana. Ya dengan dukungan yang memang ya baru sekitar 50 itu ya. Tapi harapannya mudah-mudahan di dalam APBD perubahan bisa mendapat tambahan sehingga para atlet bisa mengikuti event-event gitu. Tidak bisa dipungkiri, setelah Hidayat Humaid duduk kembali di tampuk pimpinan KONI DKI Jakarta, suhu di tubuh organisasi olahraga ibu kota terus memanas. Suasana panas ini juga turut mempengaruhi peta politik di Gedung Perwakilan Rakyat. Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Umum Persatuan Olahraga Selam di Provinsi DKI Jakarta, tidak menampik potensi ancaman konflik internal di tubuh KONI DKI Jakarta kembali mengintai. Sekarang ini berantakan cara susunan pengurusnya. Sekarang ini amburadul susunan pengurusnya. Pihak-pihak yang sudah melihat ada proyek besar terhadap pelaksanaan PON di Medan dan Aceh mulai menggerogoti kepengurusan itu. Dia menjadi tidak independen Hidayat itu. Ya, sekarang ini konflik secara internal di KONI DKI Jakarta makin tajam. Nah, saya mau lihat apakah kalian bisa menyelesaikan masalah itu atau tidak. Dari sisi manajemen, dari sisi leadership-nya, dari sisi pertanggungjawaban keuangannya. Zero. KONI adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga di Indonesia. Baik dan buruknya prestasi olahraga di negeri ini ada di tangan organisasi KONI. Dan tidak bisa dipungkiri,
Tentu saja semua itu butuh biaya. Namun yang harus dipastikan, organisasi KONI bukanlah tempat untuk mencari dan meraup pundi-pundi keuntungan. Dalam perhelatan PON ke-20 di Papua Oktober tahun lalu, DKI Jakarta memberangkatkan tim yang cukup banyak, tidak kurang dari 900 orang yang terdiri dari atlet dan kru pendukung ikut diboyong ke Papua. Jumlah anggaran yang tersedot untuk perhelatan PON di Papua tidak kurang dari 80 miliar rupiah. Sayangnya, setelah pulang membawa medali dan berpredikat juara, para atlet justru sempat kecewa lantaran bonus tak kunjung cair. Tidak cuma itu, publik juga menyoroti nilai bonus atlet DKI Jakarta yang nominalnya justru kalah dibanding dengan provinsi lainnya. Semula Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan bonus 200 juta rupiah untuk pemenang medali emas. Namun setelah diprotes kanan kiri, nilai bonus ditambah menjadi 350 juta rupiah. Untuk besaran bonus atlet PON, Provinsi Papua dan Papua Barat menempati posisi teratas, daerah yang memberikan bonus terbesar. Atlet senior DKI Jakarta, Odekta Elvina Naibaho, tidak menampik sempat menyuarakan rasa kecewanya. Namun belakangan ia merasa bersyukur Pemprov DKI Jakarta mau mendengar keluh kesah para atletnya. Itu memang itu polemiknya, ya udah setiap pembagian bonus selalu ada polemik yang demikian, dan kita juga udah pertimbangkan dari 2012, 2016, 2021 kemarin. Jadi kasusnya hampir sama nih alurnya gitu. Jadi ya saya menyampaikan bahwa itu nggak ada perubahan. Berarti kita sebagai mungkin petinggi-petinggi olahraga yang duduk di sana, mungkin nggak ada perubahan, hanya yang di-push pengen medali aja atletnya, tapi nggak sesuai dengan janji-janji gitu. Jadi saya kira kalau mungkin kita dari atlet ingin menyampaikan ya, mengapa kita harus nge-push atletnya, tapi dari birokrasinya kita tidak baik gitu ya. Maksudnya nggak ngedukung, nggak solid dan nggak berkomitmen sesuai apa yang dibicarakan gitu. Keluhan senada dikemukakan atlet loncat indah Adityo Restu, peraih 5 medali emas dalam PON Papua 2021. Menurutnya, penyakit yang selalu berulang dirasakan para atlet adalah gaji bulanan seringkali molor ditransfer. Uang bulanan, uang saku bulanan mungkin karena kadang-kadang mungkin kalau penutupan buku awal tahun gitu mungkin agak-agak terlambat, kita sih maklumin lah, wajar. Soalnya kita juga, kalau saya pribadi kan nggak setahun 2 tahun, jadi udah hafal. Mungkin kalau habis penutupan buku terus buka buku baru mungkin agak lama. Jadi seperti dirapel gitu. Tapi ntar hasilnya mah tetap sama. Indikasi penyelewengan dana hibah KONI tahun 2021 memang masih samar-samar terlihat. BPK Perwakilan DKI Jakarta saat ini masih mengaudit penggunaan anggarannya. Melalui surat yang realitas terima, disebutkan pemeriksaan lapangan masih berlangsung. Pemprov DKI Jakarta itu kan sering memberikan bantuan kepada kabupaten kota yang ada di sekelilingnya, di Jabodetabek, gitu ya. Kalau kabupaten dan kota itu tidak bisa mempertanggungjawabkannya, ya mohon maaf, tahun berikutnya nggak ada bantuan lagi, gitu ya. Nah, dengan mekanisme yang sama, KONI mestinya menghadapi risiko yang sama. Jika dia tidak bisa bertanggungjawabkan laporan keuangannya, ya risiko tahun berikutnya dia tidak bisa mendapatkan bantuan yang sama lagi. Nah, di sini kemudian kita bicara tata kelola. Jadi bagaimana uang itu dipergunakan, apa yang boleh dan tidak boleh, gitu ya. Lalu bagaimana itu dipertanggungjawabkan dengan baik, kapan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena kalau mengikuti keuangan negara, Desember itu harus sudah selesai semuanya, termasuk laporan keuangannya. Dan Februari, Maret ini saatnya siap-siap diaudit. Ya, jadi itu mekanismenya dari dulu seperti itu ya. Buruknya tata kelola keuangan di tubuh organisasi KONI
terlihat dari banyaknya kasus-kasus serupa di beberapa daerah. Setelah anggaran turun dan dipertanggungjawabkan, beberapa pengurusnya justru terjerat kasus korupsi. Itu sebabnya wajar kalau selama ini muncul kesan KONI menjadi tampuk kekuasaan bergengsi yang mengelola banyak duit. Posisi dan jabatannya terus diburu banyak orang. Namun organisasi yang menggantungkan diri dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini justru jadi bancakan secuil orang. Alokasi dana hibah untuk KONI rawan dikorupsi. Alhasil, pengurus KONI di beberapa daerah ramai-ramai masuk bui. Sudah semestinya para pemangku kepentingan di negeri ini segera mengevaluasi sistem pengelolaan dan pembinaan atlet dan olahraga di negeri ini. Jangan sampai dana hibah yang rutin mengucur ke KONI setiap tahun menjadi celah dan santapan gurih para predator anggaran negara dari daerah hingga pusat. Metro TV